السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على سنته إلى يوم الدين. أما بعد. Fathul Islam azani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita pada setiap hari Jumat pada salatul fajr. Pembahasan dari kitab Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan karya Syekh Rahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah. Kita sampai pada surat Al-Lail ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang-orang yang bakhil dan merasa cukup dirinya, tidak membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bakhil, mencukupkan dirinya sendiri dan juga tidak peduli dengan orang lain ataupun tidak membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Kemudian wa kadzdzaba bil husna, serta mendustakan pahala yang terbaik. Maka balasannya bagi orang yang mendustakan, orang yang bakhil dan merasa cukup, Allah sampaikan kepadanya, fasanuyassiruhu lil usra. Maka kelak Allah akan siapkan baginya jalan yang sulit, akan dipersulit jalan. Kata Syekh di sini dalam 3 ayat yang kita bacakan, wa amman bakhilan. Adapun orang-orang yang bakhil di sini, kata beliau, bima umira bihi fatarakal infaqal wajiba wal mustahabba. Orang-orang yang bakhil di sini mereka yang meninggalkan infak. Mereka tidak mau berinfak. Kemudian mereka tidak mau. Artinya bagi orang-orang yang bakhil yang harusnya ketika dia itu memiliki sebagian harta yang Allah limpahkan kepadanya, dan ini bisa jadi infak yang wajib seperti halnya zakat, zakatul mal. Ini wajib baginya kalau sudah memenuhi haul dan nisab. Kemudian dia pun juga meninggalkan yang sifatnya mustahab, yang dianjurkan. Seperti dia untuk menginfakkan hartanya, pembangunan masjid, pembangunan pesantren, atau untuk memberikan nafkah, infak kepada fakir miskin dan lain sebagainya. Jadi ada yang sifatnya wajib, ada yang mustahab. Ya tinggalkan. Kenapa? Karena atas dasar bakhil yang dia miliki dalam hatinya. Walam tasmah nafsahu bi'ada'i ma wajaba ma jaballahu lah. Dan dia tidak peduli dengan apa yang Allah wajibkan kepadanya. Wastaghna. Dan orang yang bakhil tadi, dia merasa cukup anillah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia punya harta, kemudian dia bakhil, dia enggak butuh lagi pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena buat apa dia memperhatikan ayat-ayat tentang infak dan sedekah? Karena dia pun sudah memiliki harta yang melimpah ruah. Dan dia berpikir kalau dikeluarkan sebagian hartanya akan mengurangi dari hartanya. Dan orang seperti ini tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena merasa dirinya sudah cukup. Fataraka ubudiyatah janiban. Maka orang yang bakhil tadi, dia akan meninggalkan ubudiyah, persembahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
ia tinggalkan, tidak mau sholat, tidak membayar zakat, ia tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia sudah merasa cukup, tidak perlu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Walam yara nafsahu muftaqiratan ghayatal iftiqari ila rabbiha. Dan dia enggak melihat bahwasanya dirinya itu iftiqar, orang yang membutuhkan, fakir, ya, orang yang benar membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang sekaya apapun, ya, baik itu sekelas presiden atau perdana menteri atau seorang raja, dia tetap membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang membutuhkan Allah itu bukan berarti dia orang yang fakir, yang miskin, bukan. Tetapi setiap manusia membutuhkan Allah Subhanahu wa taala untuk kecukupan dirinya di dunia dan juga nanti di akhir. Dan juga untuk keselamatan, ini yang paling penting. Untuk keselamatan dirinya di dunia maupun di akhir. Nah, orang-orang yang bakhil itu menganggap merasa cukup karena melihat di dunia saja. Dia tidak tahu akibatnya nanti di akhirat kelak bagaimana. Jadi sekali lagi, bagi orang-orang yang bakhil yang tidak mau mengeluarkan infaknya, yang wajib maupun yang mustahab, dan ia merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala, padahal kalau dia perhatikan dirinya itu sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, beliau melanjutkan dalam tafsirnya, alladzi la najata laha wala fauza wala falaha illa bi an yakuna wa mahbubuha wa ma'buduha alladzi taqsuduhu wa tawajjahu ilaih. Padahal dia harusnya perhatian dengan dirinya sendiri. Tidak ada keselamatan, tidak ada kemenangan, dan tidak ada ya keberuntungan kecuali apa yang ia lakukan untuk mencintai kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya apa yang dia lakukan benar-benar mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada di dunia ini yang bisa memberikan keselamatan, kemenangan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya adalah wa kadzdzaba bil husna. Orang yang bakhil merasa cukup dirinya serta dia mendustakan. Mendustakan dengan pahala yang terbaik yang Allah janjikan di akhirat kelak. Ai kata beliau bima aujaballahu 'alal ibadi at-tasdiqi bihi minal aqaidi al-hasanah. Yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi hambanya, ya, bagi manusia, untuk membenarkan dari apa yang beserta dengan akidah, ya, akidah yang lurus, yang baik. Dia harus memiliki keyakinan yang baik bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas seluruh manusia untuk beribadah kepadanya. Fasanu yassiruhu lil usra. Orang yang mendustakan pahala-pahala yang baik ini, maka Allah akan memberikan jalan yang sulit baginya. Ai lil halatil usr wal khisalid damimah. Ya. Orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan pahala yang Allah janjikan bagi orang-orang yang tadi, yang berinfak ataupun yang bersedekah atau yang membenarkan ayat-ayat Allah, ini kebalikan dengan orang-orang yang mendustakan. Ya. Dan orang-orang yang mendustakan tentang pahala yang Allah janjikan di akhirat kelak ini, Allah akan jadikan susah bagi. Allah akan tutup pintu-pintu kebaikan bagi. Bi an yakuna muyassaran lisyarr. Dan orang seperti ini ketika dipersulit untuk mendapatkan pintu-pintu kebaikan, yang ada dialah untuk dimudahkan, ya, muyassar, dimudahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk bagi orang yang bakhil, bagi orang yang mendustakan apa yang Allah janjikan kepadanya.
Aynama kana wa muqayyadan lahu af'alul ma'asi. Nas'alullahal afiyah. Selain dia dipermudah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, maka Allah tetapkan baginya itu semua adalah perbuatan-perbuatan ma'asi, maksiat baginya. Karena kalau orang melakukan keburukan-keburukan ini sama halnya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini efek dari apa? Efek dari orang yang mendustakan yang Allah janjikan pahala yang terbaik baginya. Efek juga dari bakhil tadi. Tidak mau menginfakkan hartanya yang wajib maupun yang mustahab. Dan ia merasa cukup, tidak butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang seperti ini akan Allah ya beri jalan yang sulit ya. Dia sulit untuk beramal saleh. Sulit untuk mendapatkan kebaikan, kemudian Allah permudah baginya untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Kalau dia sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, maka sama halnya dia sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullahal afiyah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala atas keselamatan. Kemudian ayat yang ke-11 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yughni anhu maluhu." Dan bagi orang-orang yang mencukupkan diri dengan hartanya, alladzi atqahu wastaghna bi wa bakhila bi idza halaka wa ma. Jadi bagi orang-orang yang mencukupkan diri ya. Kemudian bagi ya orang-orang yang tadi hartanya wa ma yughni anhu maluhu idza taradda ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada orang-orang yang dijelaskan pada ayat sebelumnya, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa ya. Wa ma yughni anhu maluhu. Harta yang dikumpulkan itu enggak ada manfaat baginya. Kenapa? Karena dia tidak digunakan untuk infak. Dia tidak dikeluarkan untuk berzakat. Ia juga merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah ciri-ciri harta yang tidak ada manfaat bagi pelakunya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam ayat yang lain, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Ya, pada hari itu tidak ada manfaat harta dan keturunan kecuali orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang salim, yang selamat, dengan membawa akidah yang lurus. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, wa ma yughni anhu maluhu. Dan tidak ada manfaatnya ya bagi orang-orang yang disifati tadi ya. Tidak ada hartanya yang bermanfaat baginya, alladzi adghahu wastaghna bihi. Bagi orang yang melampaui batas dan orang yang merasa cukup baginya. Wa bakhil. Kemudian ia bakhil dengan hartanya. Jadi ketika dia sudah meninggal dunia, maka tidak ada manfaat baginya. Bahkan itu akan menjadi bumerang bagi pemilik harta tersebut karena itu nanti akan dihisab. Yang halal dihisab, kemudian yang ia dapatkan harta dengan cara yang haram pun akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menyampaikan lagi dalam tafsirnya ya, bagi orang yang seperti ini tidak ada manfaatnya ya harta baginya. Fa innahu la yashabul insan illa amilahu as-salih ya, illa amaluhu salih. Maka tidak ada yang bisa bermanfaat bagi manusia kecuali dengan amal salih. Wa amma maluhu alladhi lam yakhruj minhu wajib. Adapun bagi orang yang memiliki harta dan ia tidak dikeluarkan hartanya untuk kewajiban yang Allah tetapkan baginya dengan zakat mal ya, karena sudah mencapai haul dan nisab, fa innahu yakunu wibalan ali. Maka orang yang seperti ini akan menjadi musibah nanti pada hari kiamat, akan menjadi bencana ya. Idlam yuqaddim minhul akhirati syai'ah.
Karena orang yang bakhil ini tidak mempersiapkan diri untuk kehidupan di akhirat yang akan datang. Ia berpikir di dunia, ya, berpikir di dunia. Dia dengan harta bisa hidup dengan foya-foya. Ya, dengan harta yang dia miliki dia bisa beli sesuatu. Ia bisa mendapatkan strata sosial yang tinggi di tengah masyarakat. Dia tidak memikirkan lagi bagaimana nasibnya di akhirat kelak. Ya. Maka hendaknya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, peringatan kepada kita semua, berapapun yang kita miliki maka hendaknya kita gunakan harta ini supaya bermanfaat bagi kita di akhirat kelak, yaitu dengan berinfak dan sedekah. Meskipun nominalnya enggak besar, tapi kalau niatnya atas dasar iman dan takwa, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka amalan tersebut itu akan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa amma man ladzi lam yakhruj minhu alwajib, ya. Orang yang tidak mengeluarkan hartanya yang Allah wajibkan kepadanya untuk zakat mal, fa innahu yakunu wibalan alaihi id lam yuqaddim minhu li akhiratihi syai'a, ya. Karena akan menjadi bumerang baginya disebabkan ia tidak mempersiapkan diri untuk kehidupan di akhirat. Kemudian ayat yang ke-12, inna alaina lal huda, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, inna lana lal akhirata wal ula, maka milik kami lah, ya, kehidupan akhirat, ya, dan juga dunia. Itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia dan akhirat itu milik Allah. Bukan milik seseorang, bukan milik siapa, tetapi itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mulkan wa tasarrufan. Ya. Allah yang memiliki, Allah yang menguasai, Allah yang akan mentasarrufkan. Allah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Laisa lahu fihi ma musyarikun. Tidak ada seorang pun yang ikut andil dalam mengatur perkara dunia dan juga akhirat. Ya. Jadi mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Falyarghab ar-raghibuna ilaihi fit talaq. Maka hendaknya orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak, harus dia mencari kebahagiaan tersebut, ya, dengan cara dia talabul ilm, ya. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka hendaknya dia harus didasari dengan ilmu. Barang siapa yang ingin mendapatkan, ya, kehidupan akhirat, maka tidak ada lain, dia harus punya ilmu. Jadi semua kembali kepada ilmu. Wal yaqta' raja'uhum anil makhluqin, dan ia memutus rasa harap kepada makhluk, kepada manusia. Dia enggak perlu berharap kepada manusia, karena semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mendapatkan sebagian yang Allah berikan kita di dunia ini, maka hendaknya kita pun juga berharap kepada Allah. Tidak perlu kita berharap kepada makhluk, kepada manusia. Apalagi tentang kehidupan akhirat, yang kita belum pernah mengetahui seperti apa hakikat kehidupan akhir. Maka hendaknya kita pun juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbanyak doa, ya. Doa yang kita hafal. Rabbana atina fid dunya hasan. Ya Allah, berikanlah kepadaku kehidupan dunia yang baik. Wa fil akhirati hasan, dan kehidupan akhirat yang lebih baik. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Jadi kehidupan dunia dan akhirat itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Tak ada seorang pun yang ikut andil dalam mengatur kehidupan dunia dan akhirat. Maka orang yang memiliki himmah ataupun dia ingin mendapatkan kehidupan di dunia dan akhirat yang selamat, maka hendaknya dia untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan memutus rasa harap kepada manusia. Kemudian pada ayat yang ke-14 sampai 16 kata Allah Subhanahu wa taala, fa andartukum naran talazza, ya.
maka Allah Subhanahu wa taala beri peringatan, ya. Kepada siapa Allah Subhanahu wa taala beri peringatan? Ya. Allah beri peringatan kepada mereka yang disifatkan dalam ayat-ayat di atas tadi dengan naron talaqqa, api yang menyala-nyala. La yaslaha illal asqa. Tidak ada yang masuk ke dalam api tersebut kecuali orang-orang yang celaka. Ya. Orang-orang yang celaka, orang-orang binasa. Ya. Asqa. Artinya, Syekh As-Sa'di rahimahullah beliau menjelaskan tasta'irru wa tatawaqqadu. Ya. Jadi dinyalakan api neraka. La yaslaha illal asqa alladhi kadzdzab. Jadi tidak ada orang yang masuk ke dalam neraka kecuali orang-orang yang celaka, orang-orang yang akan binasa. Bil khabari wa tawalla 'anil amri. Ya, ini menunjukkan khabar, informasi, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, wa tawalla, dan ia berpaling daripada apa yang Allah perintahkan kepadanya. Kemudian di ayat yang ke-17 sampai 21 kata Allah Subhanahu wa taala, wasayujannabuhal atqa, dan akan dijauhkan dari api neraka bagi orang-orang yang bertakwa, alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang ia gunakan hartanya untuk mensucikan hartanya dengan cara apa? Dengan cara zakat, ya. Zakat mal. Ini yang bisa untuk mensucikan harta seseorang. Bi an yakuna qasduhu tazkiyatan nafsihi wa tatheeruha minad dunubi wal adnas. Dan dia niatkan apa yang ia lakukan. Ia infakkan, ia keluarkan zakat ini sebagai tazkiyah, sebagai pensucian jiwa. Wa tatheeruha, dan juga untuk mensucikan dirinya dari perbuatan apa? Dari perbuatan dosa dan juga al-adnas, ya, dari perbuatan dosa dan juga perbuatan-perbuatan maksiat. Qasidan bihi wajhallah ta'ala, ya, lakukan semua ini mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, fadalla hadha ala annahu idza tadammana al-infaq al-mustahabbu taraka wajib kadaini wa nafaqatin wa nahwihima fa innahu ghairu masyru'. Ya. Jadi bagi orang-orang yang melakukan tadi, ayat ini menjelaskan ketika sudah terhimpun di dalam adanya infak, yang tadi ada yang sifatnya wajib mengeluarkan zakat bagi yang sudah ada haulan nisab baginya, ataupun yang sifatnya mustahab, dianjurkan untuk memberikan infak kepada fakir miskin, atau sumbangan ke pembangunan masjid, atau donasi ke pesantren dan sebagainya, maka tarakal wajib. Jadi infak yang sifatnya mustahab tadi, dan ia meninggalkan kewajiban-kewajiban seperti halnya memberikan kadaini wa nafaqati. Ya, seperti halnya kalau dia punya hutang ataupun memberikan nafkah atau yang semisal. Fa innahu ghairu masru', maka itu tidak disyariatkan, bal takunu atiyatuhu mardudatan inda katsiri minal ulama, ya. Maka dia tidak disyariatkan bagi orang-orang yang tadi, ketika dia ada hutang, ya, yang kemana dia juga punya tanggungan untuk berikan nafkah, maka didahulukan ini semua daripada dia untuk melakukan hal-hal yang mungkin bermanfaat baginya. Artinya ayat ini kata para ulama bahwasanya itu yang didahulukan itu lebih diutamakan untuk keluarga dulu, memberikan nafkah yang sifatnya wajib, membayar hutang yang sifatnya juga wajib. Kalau ada yang masih sisa, maka dia bisa digunakan untuk hal-hal yang mustahab yang lainnya, untuk berdonasi. Tapi bukan berarti kalau kita merasa kurang terus untuk memberikan nafkah, kita tinggalkan untuk infak yang sifatnya mustahab pun juga tidak demikian. Ya. Artinya, ya, kata para ulama bahwasanya, ya, amalan-amalan yang memang, ya, ya harus diiringi, ya,
antara infak, antara nafkah, antara harus bayar hutang, antara dia harus memberikan infak yang wajib baginya, li'annahu la yatazakka bi fi'lin mustahab yufawwitu 'alaihi al-wajib. Karena orang yang seperti ini dia tidak akan mensucikan hartanya dengan melakukan sifat yang mustahab, sementara dia meninggalkan kewajiban-kewajiban yang ada. Jadi kita harus bisa memprioritaskan mana yang wajib, mana yang mustahab. Yang diprioritaskan adalah keluarga terlebih dahulu. Nafkah kepada keluarga, anak istri hukumnya wajib. Kemudian kita memberikan sumbangan donasi, itu sifatnya mustahab. Jadi kita harus mendahulukan al-aham bil aham. Selanjutnya kata beliau, wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tuzja. Dan tidak ada seorang pun yang ia bisa mendapatkan balasan-balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepadanya. Tidak ada yang bisa memberikan balasan seperti itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada seorang pun yang bisa membalas kebaikan-kebaikan amal soleh kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ay laisa li ahadin minal khalqi ala hadzal atqa ni'matun tuz. Kata beliau, tidak ada seorang pun yang mampu untuk memberikan balasan bagi orang yang bertakwa akan mendapatkan surga kecuali Allah Subhanahu wa taala. Illa waqad kafa'ahum alaihi, kecuali yang Allah cukupkan kepadanya. Wa rubbama baqiya lahul fadlu wal mannah 'alan nas. Dan bisa jadi dia memiliki keutamaan, memiliki keutamaan di antara manusia. Fatamahhadha 'abdan lillah, maka Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan baginya, li'annahu raqiqu ihsani wahdah, karena dia itu sudah melakukan perbuatan kebaikan baginya. Wa amaman baqiya alaihi ni'matun nas falam yajziha wa bikafai. Adapun orang-orang yang dia melakukan sesuatu nikmat-nikmat yang berikan kepada manusia, maka tidak ada manusia yang bisa memberikan balasan yang setimpal baginya. Fa innahu la budda an yatruka linnas, maka hendaknya dia menjauhkan diri segala bentuk amal saleh, infak, zakat itu untuk mendapatkan sanjungan dari manusia. Wa yaf'alu lahum ma yanqusu ikhlasu, dan ini bisa mengurangi keikhlasan bagi orang yang beramal saleh ataupun menginfakkan sebagian harta. Maka hendaknya dia benar-benar berharap kepada Allah, karena Allah yang mampu memberikan balasan kepadanya. Kemudian di akhir ini kata Syekh Sa'di rahimahullah, beliau memberikan simpulan dari surat Al-Lail ini, wa hadhil ayatu wa in kanat mutanawilatan li Abi Bakr As-Siddiq. Dan ayat ini surat Al-Lail sebenarnya itu mengisahkan kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang pertama kali membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasaddaqa bil husna, jadi membenarkan kebaikan-kebaikan yang ada. Jadi ayat ini sekali lagi menceritakan, mengisahkan tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Bal qad qila innaha nuzilat bisababi. Ada sebagian ulama mengatakan tentang asbab nuzulnya itu pun juga karena sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan juga ada dalam kaidah tafsir mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadikan ibrah itu karena lafalnya, keumuman ayatnya, bukan karena sebab asal diturunkan ayat tersebut. Bukan karena asbab nuzulnya, tetapi karena keumuman lafal ataupun ayat tersebut. Itu kaidah tafsir yang bisa kita ambil pelajaran. Kemudian beliau menyampaikan fa innahu radhiyallahu anhu ma li ahadin indahu min ni'matin tuzza. Karena dia mendapatkan keridhaan dari Allah sahabat Abu Bakar As-Siddiq, dan Allah akan memberikan balasan kepadanya. Hatta wala Rasulullah illa ni'matur rasul.
illa ni'matur rasul allati la yumkinu jazaa'uha wa hiya ni'matud da'wah ila dinil Islam wa ta'limil huda wa dinil haq. Begitu juga yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak ada seorang pun yang mampu untuk memberikan balasan kepadanya. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah beliau lakukan tentang nikmatnya, balasan yang beliau akan dapatkan karena sudah berdakwah, mengajak manusia ke dalam agama Islam, wa ta'lim, dan juga beliau mengajarkan ya kepada manusia tentang ilmu, ya, tentang petunjuk. Kemudian wa dinil haq, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan tentang agama yang hak, yang benar. Fa inna lillahi wa rasulihi al-mannah ala kulli ahadin. Ya. Maka bagi Allah lah, ya, dan bagi Rasulnya, ya, al-mannah, yaitu kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada setiap manusia. Mannatan la yumkinu laha jazaan wala muqabilatan. Di mana yang Allah berikan ini tidak ada yang balasan yang serupa, yang sebanding yang Allah berikan bagi orang-orang beramal salih tersebut, ya. Kemudian fa innaha mutanawilatun likulli man ittasafa bihadzal wasful alfaz. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan semua balasan ini bagi orang-orang yang sudah Allah jelaskan dengan sifat-sifat tersebut, ya. Dengan orang yang wasaddaqa bil husna, ya, orang yang membenarkan amal salih, orang yang membenarkan pahala-pahala yang baik. Fasanu yassiruhu lil yusra, maka Allah akan mudahkan jalan hidup baginya. Kemudian falam yabqa li ahadin alaihi minal khalqi ni'matun tujza. Tidak ada seorang pun yang akan mendapatkan nikmat-nikmatnya yang Allah janjikan ini, tidak ada seorang pun yang mampu untuk memberikan balasan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa baqiyat a'maluhu khalisatan liwajhillahi ta'ala. Maka hendaknya dia melakukan amalan-amalan saleh itu mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala, oleh karenanya di dalam ayat yang terakhir, illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Jadi kalau ingin beramal saleh, yang harus ia dasari adalah iman, takwa kepada Allah, dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Wala saufa yarda, dan Allah akan ridhoi. Hadza al-atqa bima yu'tihi Allahu min anwa'il karamat al-mathubat. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan inilah yang Allah berikan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu dengan berbagai macam karomah, ya. Karomahnya diantaranya tadi Allah mudahkan, ya, urusan di dunia dan di akhirat. Ini enggak ada yang bisa memberikan karomah seperti ini. Dan juga pahala yang Allah siapkan bagi orang-orang yang wasaddaqa bil husna, ini adalah kehidupan akhirat yang lebih baik dengan adanya pahala berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian fatal Islam azani Allah wa iyyakum. Simpulannya dalam surat Al-Lail bahwa Allah akan memberikan sesuai dengan amal perbuatan manusia, al-jaza min jinsil amal, ya. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Kalau dia membenarkan dengan pahala yang terbaik baginya, maka Allah akan mudahkan jalan kehidupan. Tapi kalau dia bakhil dan merasa cukup serta mendustakan dengan pahala yang Allah janjikan nanti di akhirat, maka Allah jadikan fasanu yassiruhu lil usra. Allah akan persulit jalan kehidupan baginya. Allah akan tutup, ya, kebaikan-kebaikan baginya, dan Allah mudahkan untuk melakukan keburukan-keburukan. Akhirnya dia bermaksiat kepada Allah, dan juga dia akan dimasukkan ke dalam neraka, waliyadzubillah. Dan juga orang yang merasa cukup dengan hartanya, padahal dia akan menjadi malapetaka baginya. Malapetaka karena tidak akan bermanfaat hartanya bagi orang-orang yang bakhil di dunia maupun di akhirat bagi dirinya sendiri. Ayat nasta'in fi hadzal qadar fi kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.